Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 15, Kalimat menohok pria impian bikin gadis bungkam. Felix menekan bel apartemen Chika karena sejak pulang dan masuk ke dalam apartemen, Chika tidak ke apartemennya. Niatnya menemui juga untuk menanyakan menu makan malam. Chika membuka pintu dan mempersilakan Felix ke dalam apartemen. Saat masuk, Felix melihat minyak pijat di atas meja. "Kamu kenapa?" Felix melihat tubuh Chika dari atas ke bawah memastikan apa yang sakit. Saat melihat kaki Chika yang biru, Felix menyadari jika tunangannya keseleo. Berjongkok, Felix menjangkau kaki Chika. Tangannya mengecek seberapa besar warna biru yang menghiasi kulit putih Chika. Satu pekikan Chika membuat Felix menghentikan aksinya. "Sakit?" tanya Felix menengadah melihat Chika yang berdiri di depannya. "Iya." Chika menjawab dengan disertai anggukan. Dia menahan rasa sakitnya saat Felix memegangnya. "Ayo, aku akan pijat." Felix berdiri dan menarik tangan Chika menuju ke sofa. Duduk bersebelahan, Felix menarik kaki Chika dan membawanya ke atas pahanya. Chika hanya pasrah saja dengan apa yang dilakukan Felix. Dia melihat jelas wajah panik Felix saat melihat kakinya terluka. Sejenak dia melupakan persyaratan yang dia berikan pada Felix dan mengizinkan Felix untuk memijitnya. Dengan lembut Felix memijat kaki Chika. Pekikan Chika terdengar saat kaki terasa sangat sakit, hingga membuat Felix menghentikan gerakan tangannya. "Apa ini jatuh tadi?" tanya Felix memastikan. "Aku tidak tahu jatuh yang mana, karena sewaktu dengan Sea, aku juga jatuh." "Kau tahu sakit, kenapa masih memaksakan main?" Tangan Felix memulai memijat lembut pergelangan kaki Chika. "Tadi tidak terasa sakit, baru terasa saat di rumah." Felix tidak bisa menyalahkan, memang biasa seperti itu, tidak terasa saat itu juga dan akan terasa saat beberapa jam. Dengan lembut Felix terus memijat, berharap jika kaki Chika akan segera sembuh setelah ini. "Dari mana kamu belajar pijat?" Mata Chika fokus melihat tangan Felix yang dengan lihai memijit. "Mama yang mengajari aku." Mendengar Felix membahas mamanya, Chika teringat wanita parubaya yang datang bersama Felix melamarnya. "Aku belum mengenal mamamu." Sewaktu lamaran, Chika hanya berkenalan sekilas saja dan belum sempat berkenalan lebih dalam. "Kamu mau mengenalnya?" "Jika kamu mengizinkan." Felix tersenyum. Melihat Chika yang mau berkenalan dengan mamanya, seolah membuka jalan lebih lebar untuk hubungannya. "Kita akan ke sana minggu depan." Dahi Chika berkerut dalam, merasa bingung kenapa harus minggu depan saat besok pun sebenarnya bisa. "Kenapa minggu depan?" "Karena besok Brian dan Sea menitipkan El pada kita." Chika heran karena Sea tidak mengatakan apa-apa padanya tadi. Namun, dia tidak mempermasalahkan akan hal itu. Mengingat Felix sudah sangat dekat dengan El. "Apa kakimu sudah lebih baik?" Felix menoleh sejenak pada Chika saat tangannya sibuk di setir kemudi. Pagi Felix pergi ke rumah Brian dan Sea untuk menjemput baby El, sesuai dengan kesepakatannya dan Brian. Sudah. Semalam setelah Felix memijat kakinya, rasa sakitnya sudah jauh lebih berkurang. Hingga tadi pagi saat bangun, sudah bisa digerakkan seperti semula. Sebenarnya kaki Chika tidak terlalu parah, jadi pasti akan cepat sembuh. Namun, ada untungnya juga saat kaki Chika sakit, karena kemarin dia bisa menyentuh Chika tanpa ada embel-embel melanggar persyaratan. Bagaimana Chika yang tidak keberatan menambah nilai keuntungan yang didapatnya?
Sebenarnya kemana Brian dan Sea pergi? Chika masih begitu penasaran karena kemarin saat pergi untuk ice skating, Brian dan Sea menitipkan anaknya pada Regan dan Sally. Akan tetapi sekarang sepasang suami istri itu menitipkan padanya dan Felix. Aku kurang tahu mereka mau kemana, tetapi Brian bilang Kak Regan dan Kak Sally tidak bisa dititipi Elle. Felix memilih alasan itu untuk menjawab pertanyaan Chika. Mama dan Papa Brian kemana? Chika menatap Felix yang sedari tadi menjawabnya sambil fokus pada jalanan di depannya. Matilah aku tidak menyangka jika Chika akan menanyakan akan hal itu dan itu di luar pikirannya. Aku tidak tahu, nanti kamu tanyakan saja pada mereka. Salah satu cara yang tepat adalah menghindar dan itu yang diambil oleh Felix. Chika mengangguk dan mengakhiri pertanyaannya. Chika benar-benar tidak tahu jika semua sudah direncanakan Felix kemarin bersama Brian. Entah apa yang akan dilakukan Felix dengan anak Brian itu saat nanti tiba di apartemen. Sampai di rumah Brian Sea, mereka disambut hangat. Sea begitu pandai berakting, mengatakan jika mereka akan pergi ke acara klien Brian. Sea juga menjelaskan jika mertua dan kakak iparnya sedang tidak bisa menjaga Elle, jadi akhirnya pilihan jatuh pada Felix dan Chika. Brian benar-benar hanya bisa menggeleng. Semalam saat menceritakan rencananya dengan Felix, ibu satu anak itu tidak menolak sama sekali. Justru langsung menerima. Merencanakan lebih detail, agar Chika tidak curiga. Felix yang melihat akting Sea sangat salut dengan istri atasannya itu. Mungkin hanya dia yang berani meminta istri seorang CEO untuk berakting. Jika harus membayar, gajinya setahun tidak akan cukup membayar akting dari istri Brian Adion CEO Adion Company, tempatnya bekerja. Aku sudah siapkan semua perlengkapan di dalam tas. Sea menatap Brian untuk memberikan tas pada Felix. Susu juga sudah ada di dalam cooler box. Mata Sea beralih melihat cooler box yang diberikan Brian dan Felix. Dan ini jagoan yang akan ikut kalian. Sea memberikan Elle pada Chika dan Chika langsung menerimanya. Yang pintar ya, sayang. Sea mendaratkan kecupan di dahi Elle sebelum putranya itu pergi. Tenang Mommy, aku akan pintar ikut dengan Paman Felix dan Bibi Chika. Chika berbicara seraya mengerahkan tangan Elle, melambai pada Sea. Sea tersenyum dan mengantarkan Chika dan Felix ke mobil. Senyum Sea terlihat jelas, hingga membuat Brian bingung. Walaupun tidak adanya Elle, bisa sangat menguntungkan untuknya, tetapi tetap saja membuatnya khawatir. Tidak seperti saat anaknya ada di tangan kakak atau mamanya. Baginya Felix belum terlalu berpengalaman, jadi sedikit beresiko. Brian dan Sea melambaikan tangannya saat mobil Felix meninggalkan halaman rumahnya. Apa kamu yakin Elle aman? Tanya Brian, matanya masih melihat mobil Felix yang sudah hilang dari pandangannya. Tenanglah, dia akan aman. Ucap Sea. Justru aku yang tidak akan aman. Imbuhnya dengan menyelipkan senyuman. Brian menoleh dan melihat senyum manis dari istrinya yang penuh arti. Aku janji tidak akan membuatmu lelah. Ucapnya seraya mengedipkan matanya. Chika memainkan tangan Elle yang sedang memegangi mainan. Suara, kricing, begitu membuat Elle senang. Tawanya riang hingga membuat pipi gembulnya terangkat naik. Berapa anak yang kamu inginkan saat nanti sudah menikah? Felix yang dari tadi memerhatikan Chika begitu ikut senang. Aku mau 3, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Tetapi jika bisa aku mau kembar laki-laki dan perempuan. Karena senangnya bersama Elle, Chika seolah lupa sedang membicarakan anak dengan siapa. Padahal menikah dengan Felix sudah dia coret dari daftar hidupnya. Memangnya kamu ada keturunan kembar?
Chika memutar matanya, mengingat silsilah keluarganya yang bisa saja ada yang kembar. Ada, tetapi saudara jauh. Felix tersenyum mendapati jawaban Chika. Tunangannya itu begitu ingin anak kembar. Berdoa saja kita bisa dapat anak kembar. Saat ingin menjawab ucapan Felix, Chika tersadar dengan kata kita yang diucapkan Felix. Kita yang dimaksud Felix adalah dirinya dan Felix dan sudah tidak ada di daftar rencananya ke depan. Mendengar jawaban Chika yang terhenti, membuat Felix menyadari jika tunangannya itu belum bisa menerimanya sepenuhnya. Namun, Felix tidak terlalu mempermasalahkan, karena masih ada waktu untuk membuat Chika yakin memilih dirinya. Chika merasa tidak enak saat menghentikan ucapannya. Beruntungnya mobil Felix sampai di apartemen dan itu menyelamatkan Chika dari rasa tidak enak pada Felix. Felix dan Chika turun dari mobil. Chika menggendong Elle, sedangkan Felix membawa peralatan Elle. Mereka sudah tampak seperti sepasang suami istri dengan seorang anak. Apartemen Felix adalah tempat pilihan untuk Felix dan Chika, karena peralatan banyak dibutuhkan terdapat di sana. Waktu menunjukkan jam 10, sesuai jadwal yang diberikan Sea, jam segini Elle biasa tidur. Tak mau bayi kecil itu menangis karena mengantuk Chika dan Felix langsung membagi tugas. Felix menghangatkan susu dan Chika membawanya ke kamar Felix. Di dalam kamar, Chika meletakkan Elle di tempat tidur ukuran king size itu. Bayi kecil menendang-nendangkan kakinya ke udara seraya bergumam. Chika benar-benar gemas dengan bayi kecil dengan pipi gembil itu. Chika ikut merebahkan tubuhnya di samping Elle, memiringkan tubuhnya, memandangi wajah tampan Elle perpaduan wajah cantik Sea dan wajah tampan Brian. Felix masuk ke dalam kamar, dia melihat tubuh Chika dari belakang. Tubuh tunangannya itu terlihat menggoda saat dilihat. Mana? Ucap Chika seraya membalikan tubuhnya meminta susu yang dihangatkan Felix. Suara Chika itu mampu menyadarkan Felix yang sedang mengagumi tubuh Chika. Melangkah menghampiri Chika, dia memberikan botol susu. Minum ya, setelah itu tidur. Chika memasukkan dot ke dalam mulut kecil Elle yang sedari tadi bergumam. Bayi kecil itu langsung dengan cepat menyesap dot susu yang diberikan Chika. Pipinya yang gembul, kembang kempis karena sibuk menyedot susu. Chika dan Felix tertawa melihat aksi Elle. Karena gemas, Felix merebahkan tubuhnya di samping Elle, berseberangan dengan Chika. Memiringkan tubuhnya, dia melihat Elle yang asik menyusu. Tubuh Felix dan Chika saling berhadapan. Sejenak mata mereka saling memandang. Namun, buru-buru Chika mengalihkan pandangan pada Elle, mengecek apa bayi kecil itu sudah tidur apa belum. Mata kecil Elle tidak sama sekali terpejam, justru mata kecil itu masih bulat sempurna dan tidak menunjukkan tanda-tanda mengantuk. Susu yang diminum juga sudah sisa separuh karena bayi kecil itu begitu cepat menyedot susu di dalam botol. Kenapa dia tidak tidur? Chika menatap Felix bingung melihat Elle yang tidak tidur. Felix tersenyum, tangannya mengusap dahi Elle seraya menyanyi. Terakhir kali dia menjaga Elle di kantor, Brian memintanya menyanyi, jadi dia mencoba untuk melakukan hal itu, berharap bayi kecil itu cepat tidur. Mendengar suara Felix yang menyanyi membuat Chika menarik senyum di sudut bibirnya. Suara Felix terdengar merdu dan tidak membuat sakit telinganya. Perlahan mata Elle redup, tetapi sesekali masih mengerjap khas bayi akan tidur. Susu yang dipegang, perlahan ditarik Chika, karena susu sudah habis. Mulut kecil itu masih bergerak menyusu, terlihat begitu lucu. Dari mana kamu tahu jika Elle tidur harus dinyanyikan? Tanya Chika lirih agar Elle tidak terganggu dengan suaranya. Waktu itu Elle diajak ke kantor dan Brian mengajari aku. Chika mengangguk mengerti penjelasan Felix. Semakin kesini, Chika melihat sisi lain dari Felix dan mampu membuatnya kagum.
terlepas apa yang terjadi di masa lalu Felix. Saat Erik yang baik dan menunjukkan kebaikan, terasa biasa saja, tetapi saat Felix yang berbuat baik, kenapa aku terkagum-kagum? Pertanyaan itu hadir di hati Chika. Memang sampai sekarang dia masih berharap Erik. Berharap pria itu yang kelak menjadi pendamping hidupnya, tetapi melihat Felix, rasanya Chika tidak tega. Erik, saat nama dokter muda itu disebut, Chika teringat jika sudah sangat lama sekali dia tidak menghubungi. Chika yang juga sibuk juga sama tidak pernah menghubungi. Saat cinta hadir di depan mataku, aku justru mengejar cinta yang tak pasti. Chika menertawakan dirinya sendiri. Obsesinya pada Erik belumlah padam, hingga dia tak bisa melihat cinta Felix. Suara bel terdengar saat Chika sedang berada dalam lamunannya. Itu pasti kue yang aku pesan, ucap Felix seraya bangkit perlahan dari tempat tidur. Gerakannya dibuat perlahan agar tidak membangun Elle. Kemudian keluar dari kamar untuk mengambil pesanan kue miliknya. Sesaat kemudian Felix masuk ke dalam kamarnya dan memberi kode Chika untuk duduk di sofa. Menikmati kue yang dibelinya sambil mengawasi Elle yang tidur di atas tempat tidur. Chika bangun perlahan dari tempat tidur, berusaha pelan-pelan agar Elle tidak bangun. Saat berhasil bangun, Chika menghampiri Felix dan ikut duduk di sofa. Cheesecake, ucap Felix seraya memberikan kue pada Chika. Chika terkesiap melihat logo toko di mana dia sering membeli kue itu. Dari mana kamu tahu aku suka kue itu? Chika memang suka kue yang terdapat di salah satu toko terkenal di ibu kota. Rasanya cheesecake dari toko berbeda, sangat lembut dibanding toko kue lain yang menyediakan varian yang sama. Aku sedang belajar mengetahui apa yang kamu suka. Felix tersenyum dan memakan kue yang dipesannya. Miliknya adalah blueberry. Rasa manisnya begitu pas saat digigit. Senyum juga tertarik di sudut bibir Chika, tetapi langsung tertutup saat dia memakan kue miliknya. Dari manapun Felix tahu, tetap saja membuat Chika senang. Kamu tidak mau tanya apa yang aku suka? Tanya Felix. Karena merasa tidak enak, akhirnya Chika bertanya. Apa yang kamu suka? Kamu. Jawaban Felix seketika membuat Chika menghentikan aksinya memakan kue. Dia tidak mengerti kenapa Felix menjawab seperti itu. Pipi Chika menghangat, merasakan hatinya yang begitu senang. Tidak menyangka sebesar itu cinta Felix. Menutupi rasa malunya, dia kembali bertanya. Kenapa aku? Kamu tadi tanya apa? Tanya Felix polos menatap Chika seraya mengedikkan dagunya. Apa yang kamu suka? Chika mengulang pertanyaannya lagi. Jawabannya kamu, tetapi jika kamu tanya aku suka makanan apa, jawabannya aku suka makan salad, karena itu tidak banyak mengandung kalori. Felix menjawab seraya menggigit kue miliknya. Kalau kue seperti ini, sesekali saja. Matanya terfokus pada kue yang digigitnya. Chika baru menyadari jika pertanyaannya salah. Rasa malunya semakin menjadi, hingga akhirnya membuatnya mengalihkan pandangan. Felix yang melihat Chika hanya bisa tersenyum sambil menikmati kue yang dimakannya. Tidur pulas sekali Elle. Felix mengalihkan pembicaraan agar Chika tidak canggung. Chika beralih melihat Elle yang memang tertidur pulas. Wajah bayi kecil itu begitu tenang, seolah tak terusik sama sekali dengan dua orang dewasa yang di sekitarnya. Anak-anak itu bisa tenang karena belum memiliki masalah. Chika mengatakan karena dia merasa masalah begitu banyak menimpanya. Masalah memang terjadi pada orang dewasa, tetapi ada dua jenis masalah, masalah yang datang sendiri dan masalah yang dibuat sendiri. Suara Felix terdengar saat dia masih fokus pada Elle. Chika yang menatap Elle menatap Felix. Entah kenapa kata-kata Felix begitu mengusiknya.
seolah memberikan tamparan keras padanya. Masalah yang dibuat sendiri? Pertanyaan itu menggema di kepalanya, seakan sedang mengingatkan jika dia sedang membuat masalah untuk dirinya sendiri. Namun, sejenak egonya berperang di dalam sana, menyalahkan Felix Loh yang mengawali semuanya. Mengawali masalah yang menimpanya dan membuatnya memilih mencari masalah. Chika menarik napas dan membuangnya kasar, menahan gemuruh di hatinya saat mengingat semua yang terjadi padanya tak sesuai yang diharapkannya. Tidak semua masalah berdampak buruk karena sebagian berdampak baik juga. Intinya apa yang terjadi padamu hari ini, Tuhan sedang merencanakan yang terbaik. Karena terbaik bagimu belum tentu terbaik, kata Tuhan. Felix berdiri, dia meletakkan boks kue di atas meja kemudian menuju ke kamar mandi untuk mencuci tangannya. Chika terpaku mendengar ucapan Felix. Dia membenarkan jika mungkin apa yang terjadi padanya hari ini akan ada kebaikan di kemudian hari. Felix yang ke kamar mandi melihat wajahnya dari pantulan cermin. Aku akan membuatmu jatuh cinta. Dia menguatkan dirinya agar tetap kuat menghadapi Chika yang terkadang terlihat tidak suka dengannya. Kembali ke kamar, dia melihat Chika sudah merebahkan tubuhnya di samping El. Ternyata bayi kecil itu sudah bangun dan menangis. Sudah bangun ternyata. Felix menghampiri El dan Chika. Aku tidak bisa menenangkannya. Walaupun kakaknya punya anak, Chika memang jarang sekali menjaga keponakannya. Dia justru lebih suka menggoda dan membuat nangis. Felix langsung meraih tubuh El dan menggendongnya. Kenapa menangis? Bersambung.